Shalom, shalom jemaat dari GPS Haleluya Palur. Teman-teman, kita akan mengadakan ibadah secara online sore hari ini. Baiklah, mari kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, pimpin kami jemaat-Mu dari GPS Haleluya Palur yang akan mengadakan ibadah secara online sore hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami semua Tuhan. Kami juga berdoa bagi nanti yang akan membawakan firman-Mu adalah Bapak Pendeta Sakaria. Engkau juga kuduskan mereka, kuduskan Pak Sakaria Tuhan, supaya haleluya sama dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kiranya ibadah sore hari ini mulai dari awal sampai nanti akhirnya Engkau harus menjagai kami semua dan Engkau mempersatukan kami sehingga firman-firman yang dibawakan oleh Pak Sakaria bisa menjadi tuntunan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak-bapak, ibu-ibu jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sore hari ini kita akan melanjutkan surat Kolose. Kita sudah sampai pada surat Kolose yang kedua. Surat Kolose pasal 1 itu ialah pendidikan dari Paulus supaya jemaat itu mengerti tentang Yesus secara benar. Sehingga imannya tumbuh, kasihnya juga tumbuh. Dan ternyata jemaat yang ada di Kolose adalah jemaat yang luar biasa. Dia memiliki pertumbuhan kasih yang luar biasa. Dia memiliki pertumbuhan iman yang luar biasa. Sehingga jemaat yang ada di Kolose itu selalu menjadi pokok doa dari Rasul Paulus. Kita akan masuk di surat Kolose pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 2 dan ayat yang ketiga. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya, ayat yang kedua dikatakan supaya hati mereka terhibur. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya jemaat yang ada di Kolose, ajaran sesat selalu lalu lalang. Ajaran-ajaran sesat terus berkembang di antara jemaat yang setia itu. Tetapi Rasul Paulus yang selalu mendoakan jemaat yang ada di Kolose mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dan supaya jemaat tetap terhibur. Tidak gampang diseret kepada ajaran-ajaran sesat. Ada penghiburan yang luar biasa. Dan penghiburan mereka itu membuat mereka bersatu dalam kasih. Tidak tercerai-berai, tetapi justru mereka menjadi satu. Ini hebatnya jemaat Kolose. Rasul Paulus belum pernah ketemu dengan jemaat Kolose. Karena Rasul Paulus berada di penjara. Tetapi surat-surat Rasul Paulus, surat penggembalaannya yang selalu mendapatkan umpan balik, yang selalu mendapatkan berita-berita bahwa jemaat di Kolose adalah jemaat
yang luar biasa. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Kolose pasal 2 ayat 2 dan 3 ini? Ayat 2 dikatakan, supaya kamu mengerti tentang kekayaan hikmat Allah. Supaya kamu mengerti tentang kekayaan dan kemuliaan Allah yang di antara bangsa-bangsa masih tersimpan menjadi rahasia. Sehingga tidak aneh kalau orang Kristen dapat bersuka cita. Tuhan mengatakan melalui Filipi 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bersukacitalah. Orang Kristen harus hidup bersukacita. Kenapa? Ini rahasia. Ya, orang lain kalau tertepa angin sedikit saja sudah wajahnya, sudah pikirannya, sudah keadaannya goncang. Tetapi jemaat yang baik adalah jemaat yang diterpa dengan berbagai macam angin, tetap memiliki sukacita. Karena apa? Dia tahu rahasia kekayaan Allah di dalam Kristus. Dia tahu rahasia kemuliaan Allah di dalam Kristus. Itu yang menjadi sumber pengharapannya. Itu yang menjadi landasan hidupnya. Nah, melalui kebanggaan ini, jemaat tidak lagi cengeng. Melalui kebanggaan ini, jemaat berani menghadapi berbagai macam gelombang. Sebab apa? Dia punya kekayaan. Kekayaannya apa? Di dalam nama Yesus. Semuanya dapat terjawab di dalam nama Yesus. Jadi tidak cengeng lagi. Tidak takutnya kebablasan. Tidak khawatirnya kebablasan. Tetapi di tengah-tengah ombak, dia dapat senyum, muka gembira. Nah, seperti cerita anak bungsu, anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu mendapatkan separuh dari bagian harta bapaknya, dibuat untuk berfoya-foya, lalu dia mengalami kelaparan, lalu dia mau makan makanan babi aja dilarang oleh pemiliknya. Dia punya satu pengharapan. Dia punya satu hal yang mengatakan, aku kan punya bapak yang kaya. Kenapa aku harus hidup di tengah-tengah kemiskinan seperti ini? Sama-sama menjadi pelayan. Alangkah baiknya aku menjadi pelayan bapakku. Lalu dia pulang. Apa yang terjadi? Bapaknya sudah nunggu. Bapaknya menyambut gembira. Bapaknya menyambut dengan pesta pora yang besar. Itulah hidup kita. Jadi di tengah ombak, di tengah gelombang, di tengah kesulitan, pengharapan ini muncul. Kan aku punya Bapa. Kan aku punya Allah yang hebat. Dan dengan pengertian seperti ini, dia pulang kepada bapaknya melalui doa. Dan Allah menjawab dengan satu anugerah yang luar biasa. Nah, ini yang diajarkan. Di tengah-tengah kesulitan masih punya satu pengharapan yang besar. Nah, dari kebanggaan ini muncullah keberanian untuk mengalahkan ketakutan dan kebimbangan. Dari kebanggaan inilah muncul kekuatan yang luar biasa. Karena dia memiliki Yesus yang tidak pernah meninggalkan hidupnya. Nah, jemaat memiliki hikmat dan pengetahuan milik Yesus Kristus. Hikmat itu apa? Hikmat itu kepandaian yang asalnya bukan karena dia sekolah. Tetapi hikmat itu pengalaman-pengalaman yang membuat dia itu punya keputusan-keputusan yang tepat. Hikmat tidak bisa dicari.
dari sekolah. Hikmat tidak dapat ditemukan dari ilmu pengetahuan, tetapi hikmat itu ditemukan dari pengalaman bersama dengan Kristus. Ya, jadi anak Tuhan harus punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Kristus ini menjadi hikmat dalam hidupnya. Sehingga dalam menghadapi berbagai macam situasi ada pengalaman bersama dengan Kristus. Dia pernah mendengar orang lumpuh dibuat dapat berjalan. Orang buta dibuat dapat melihat. Orang yang mengalami berbagai macam kesulitan dibuat dapat terselesaikan. Dari pengalaman-pengalaman seperti ini. Dia punya kebanggaan yang luar biasa. Hikmat yang ditanam di dalam kita ini adalah hikmat di dalam Yesus. Dan yang kedua dikatakan bahwa dia juga memiliki pengetahuan. Kalau pengetahuan ini berasal dari belajar. Entah itu belajar secara autodidak, entah itu belajar secara buku, entah itu belajar dimanapun, melalui belajar. Nah, jadi kekristenan yang baik adalah kekristenan yang terus belajar dan belajar untuk lebih mengenal, lebih mengerti tentang Yesus Kristus. Sehingga hikmatnya ada, ilmunya ada di dalam nama Yesus. Ini yang ditanamkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Di dalam ayat 2 dan ayat 3 yang kita baca. Nah, jadi tujuan Kolose 2 ayat 2 dan 3 ini agar jemaat dapat menggunakan sesudah punya, dia dapat menggunakan hikmat dan pengetahuan tentang Kristus sehingga kehidupannya aman dan nyaman. Dalam kesehariannya itu aman dan nyaman. Tidak ada sedikit pun yang mampu menggeser hidupnya di dalam Tuhan. Apakah itu suara iblis? Apakah itu lingkungan? Apakah itu apapun juga tidak bisa menggeser. Kenapa tidak tergeser? Aku punya pengalaman tentang bersama dengan Yesus. Aku punya pengalaman tentang karya-karya Yesus yang besar itu. Sehingga tidak gampang kita melupakannya. Menjadi jemaat yang benar-benar militan di dalam nama Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu, Kolose pasal 2, ayat 2 dan 3. Apa yang diajarkan Rasul Paulus? Supaya setiap jemaat memiliki hikmat. Supaya setiap jemaat memiliki pengetahuan tentang Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Dialah segalanya dapat kita nikmati. Dia memberi keamanan, dia memberi kenyamanan, dia memberi berkat, dia memberikan perlindungan yang tidak terkalahkan oleh apapun juga. Kolose 2 ayat 2 dan ayat 3. Hikmat dan pengetahuan tentang Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau mengajar pada kami. Supaya kami menjadi jemaat yang memiliki jangkar yang kuat di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus inilah ada pengetahuan, ada hikmat yang terus menerus dapat kita nikmati. Dan dapat kita terapkan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami tidak gampang ditipu oleh tipu daya iblis. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain. Pengumuman yang pertama, jemaat GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi
untuk anak sekolah minggu, dan minggu jam 9 untuk ibadah umum. Silakan Bapak Ibu kirim putra Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu untuk kami didik di sekolah minggu, dan kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah tatap muka. Lalu tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Hari Jumat ada ibadah permata dan ada ibadah cabang. Mari Bapak Ibu yang belum ikut permata maupun belum ikut cabang, yuk kegiatan ini kita ambil bersama-sama supaya iman kita makin kuat di dalam Tuhan. Kalau ibadah permata Jumat jam 6, ibadah umum, ibadah cabang Jumat setengah 7 sore. Hari Sabtu ada ibadah youth, Revive Generation. Ini yang mengundang anak-anak muda untuk berbagi dengan berbagai macam kemudaannya, dengan berbagai macam zaman now-nya. Dia akan belajar tentang firman Tuhan, dia akan belajar berorganisasi, dia akan belajar untuk berkumpul bersama. Jangan lupa, yang punya anak muda, yang punya anak remaja, kirim pada youth di Revive Generation. Kita akan didik bersama mereka. Dan doakan ibadah online supaya kru sehat, supaya alat awet, supaya semangat terus ada. Karena ibadah online ini ditujukan untuk penginjilan teman-teman kita yang jauh, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, sekian pengumuman. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang luar biasa. Allah yang memberi kesempatan kepada kami untuk mengembangkan iman percaya kami di dalam setiap ibadah. Dan sebelum kami pulang, kami satukan hati. Berdoa untuk Ibu Gito, berdoa untuk Ibu Mintarse, berdoa untuk Ibu Arin, Pak Tris, dan juga Pak Ishak. Mereka membutuhkan jamahan. Maka pada saat ini kami panggil namamu. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Demikian juga kau akan memberkati Pak Gito, saudari kami Lili, dan Ibu Bambang yang telah sembuh. Biar mereka menginjil melalui kesaksian-kesaksian mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau akan buka tingkap-tingkap langit-Mu dan Engkau akan curahkan segala berkat-Mu. Maka jemaat, kedangkanlah tangan. Nikmatilah berkat yang dari Allah Bapa yang saat ini diberikan untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati.